Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360 bersama saya Ellen Gracia. Pemirsa, setelah pemerintah mengumumkan rencana penerapan kebijakan bahan bakar minyak dengan campuran etanol sebesar 10% atau E10 pada tahun 2027, sejumlah produsen otomotif tanah air mulai menyatakan kesiapannya dalam mendukung transisi energi bersih. Salah satunya Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam yang menilai kandungan etanol 3,5% pada BBM Pertamina saat ini masih dalam batas aman digunakan. Bob menyebut sejumlah merek kendaraan termasuk Toyota sudah siap menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga 20%. Sementara itu anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda juga menegaskan untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah saat ini tengah memperkuat rantai pasok bahan baku etanol agar kebijakan E10 dapat berjalan secara berkelanjutan. Bahan baku etanol bisa berasal dari berbagai sumber biomasa seperti tebu, jagung, hingga limbah pertanian. Namun berbeda dengan biodiesel yang menggunakan minyak sawit, pengembangan bioetanol membutuhkan infrastruktur dan rantai suplai yang berbeda. Pemerintah menyiapkan kebijakan BBM campuran etanol 10% untuk kurangi impor energi dan dorong ekonomi hijau. Tapi seberapa siap industri dan petani menghadapi transisi ini? Untuk membahasnya, kita telah bergabung bersama Wakil Presiden Direktur Toyota Indonesia Bob Azam serta Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Sugeng dan juga Pak Bob. Ya. Selamat siang, Mbak Ellen. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Mungkin saya akan ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, kita lihat DPR menekankan pentingnya kajian ilmiah yang komprehensif begitu ya terhadap kebijakan bioetanol ini. Karena ada laporan bahwa sifatnya ini memang cukup korosif. Apa rencana penerapan E10 yang sudah didukung oleh riset yang memadai ini? Bagi DPR adalah aspek prudent ini menjadi penting juga karena mengingat bioetanol ini atau sebagaimana biofuel ini sesuatu yang bagus, maka harus adaptif, seluruh perangkat-perangkatnya harus disiapkan sedemikian rupa sehingga sekecil apapun implikasi dari sifat-sifat dari bioetanol ini bisa dihindari. Sehingga tidak menimbulkan katakanlah nanti tanda kutip penolakan, di mana sekarang ini di zaman medsos kan kekurangan sedikit saja bisa di blow up sedemikian rupa sehingga kemanfaatan yang lebih besar terkadang malah jadi tersisihkan. Nah inilah pentingnya sosialisasi yang betul sosialisasi yang tuntas dengan berbagai pendekatan-pendekatan parametrik yang bisa dikemukakan secara ilmiah bahwa bioetanol itu merupakan bahan bakar yang sangat-sangat bagus karena justru di situ adalah emisinya rendah sekali dan ini kita berkaitan dengan komitmen kita terus menekan emisi kita karena juga kita menandatangani Paris Agreement ya Indonesia itu di tahun 2015 dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 bahwa kita mempunyai kewajiban namanya National Determined Contribution untuk menekan emisi. Kita sadar betul bahwa bumi ini terus-menerus memanas dan salah satu sebabnya adalah dari karbon yang terus meluncur baik dari sektor industri maupun dari sektor transportasi yang itu disebabkan salah satunya adalah dari bahan bakar, di mana maka bahan bakar terus menerus kita tingkatkan kualitasnya baik menyangkut RON semakin tinggi sekarang RON 88 BBM bensin misalnya sudah kita hapus, sekarang RON 90 dan 92 ke atas, tetapi ditambah dengan bioetanol dan itu dunia pun telah mentargetkan kurang lebih pada tingkat 15% lah ya karena ini sangat dapat menekan emisi
dan bioetanol ini juga sangat berkelanjutan sifatnya. Kenapa? Seperti tadi dikemukakan, sumbernya banyak sekali. Bahkan Indonesia punya potensi lain untuk memproduksi bioetanol selain dari tebu, molase, dari jagung, dari singkong, tetapi ada aren. Aren ini justru besar kalau ini nanti ditanam secara sebagai industri yang betul-betul berencana, maka akan sustainable dan sekali lagi mengurangi impor kita. Kita tahu sekarang lifting minyak kita ini sekarang hanya 600.000 barrel per hari, sementara konsumsi sekarang sudah 1.620.000 barrel per hari. Sehari kita impor kurang lebih 1.050.000 barrel per day. Betapa itu besar devisa kita, dan juga tadi emisinya juga cukup tinggi, maka perlu ada tadi salah satunya adalah dengan bioetanol. Sekali lagi bioetanol bagus, memang memerlukan adaptasi. Bagus sekali misalnya Toyota sebagai industri otomotif yang termasuk terbesar di Indonesia, maka bisa nanti menjelaskan kepada publik bahwa sebetulnya tidak ada masalah sejauh ada pendekatan-pendekatan yang baik menyangkut aspek teknis, utamanya ya menyangkut teknis. Saya kira sejauh dijelaskan secara tuntas kepada masyarakat, ini program bagus sekali. Perlu adaptasi begitu ya. Saya akan saya akan bertanya ke Pak Bob. Pak Bob, dari sisi industri otomotif, pemerintah menargetkan implementasinya ini akan dimulai di tahun depan ya, atau kalau tidak salah di tahun 2027. Apakah ini sudah ideal waktunya menurut Anda? Terima kasih Mbak Ellen. Jadi saya ingin melaporkan juga nih ke Pak Sugeng, karena kan kita pernah diadili di DPR nih, ya kan? Karena konsumsi bahan bakar yang terus melonjak dan subsidi juga meningkat. Sebenarnya kita di Indonesia itu sudah memproduksi engine yang bisa digunakan bahan bakar etanol bukan 5% atau 10%, bahkan 100%. Sejak 15 tahun yang lalu, dan kita ekspor ke Brazil. Jadi Brazil itu kita yang buat engine-nya di sini dan kita ekspor 15 tahun yang lalu. Nah sekarang mereka sudah bisa membuat engine sendiri, tinggal kita di Indonesia. Jadi kita sebenarnya mendorong sekali terjadi transformasi energi, apalagi kan target renewable energinya itu seperti yang sampaikan Pak Sugeng itu kan kita ada kewajiban NDC itu, targetnya sebenarnya 2025 itu 25%, tapi pencapaian kita kan masih 12%. Nah, salah satu yang menjadi key success faktornya adalah penggunaan biofuel, biosolar kita waktu itu sudah sukses. Sebenarnya biosolar juga bukan tanpa kendala. Di awal kita memperkenalkan biosolar juga banyak sekali penolakan. Apalagi secara internasional, itu bahan bakar itu secara internasional itu standarnya itu sudah dicantumkan di dalam WWFC, jadi World Wide Fuel Charter. Itu biosolar itu maksimum B7 sebenarnya. Tapi di Indonesia kita sukses, bukan hanya B7, kita bisa B10, B15, B20, bahkan sekarang sudah B30 ya. Di atas batas internasional yang direkomendasikan. Karena apa? Ada kerjasama pemerintah dengan sektor otomotif yang kita melakukan research yang ternyata untuk di negara dengan khatulistiwa suhu di Indonesia sebenarnya kita bisa menggunakan biosolar lebih dari B7 gitu loh. Nah ini kita sudah sukses melaksanakan. Nah kenapa tidak di bioetanol, dan saya yakin ya hampir semua industri otomotif sebenarnya sudah menyesuaikan teknologinya dengan bioetanol, karena industri otomotif itu tidak hanya memproduksi engine yang hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah beberapa belahan dunia mereka sudah menerapkan yang namanya E10, bahkan ada yang sudah E20. Nah jadi secara teknologi sebenarnya sudah siap, cuma memang kualitas bahan bakarnya ini yang harus dijaga betul ya. Pengalaman kita dengan biosolar sebenarnya persoalannya bukan solarnya, tapi base oilnya. Base oil. Jadi kandungan sulfurnya yang harus dijaga, bukan solarnya atau etanolnya. Jadi ada misleading information di kita ya. Seolah-olah yang menjadi biang keroknya itu adalah etanol, bukan.
ya yang menjadi perhatian kita adalah standar di luar etanol ya, base oilnya ya, seperti kandungan sulfur, kemudian juga NOx-nya ya, yang itu yang harus kita jaga gitu loh. RON-nya saya yakin ya kita bisa mencapai RON standar Euro 4 ya, bahkan Euro 5, tetapi base oilnya yang masih jadi PR bagi kita. Baik. Pak Sugeng, apakah dari sisi kapasitas ini juga akan menjadi PR? Apakah kapasitas produksi etanol ini sudah cukup memadai? Ya, justru di situ kalau sudah menjadi kebijakan sebagaimana di tadi biodiesel juga ada sekarang bahkan sudah B40 tuh, maka harus dihitung apa disebut dengan feedstock atau cadangan untuk sebagai bahannya. Katakanlah seperti tadi kalau di kelapa sawit di CPO kan memang kita produsen terbesar dunia untuk CPO. Maka dengan B40 yang kurang lebih menyerap sampai sekitar hampir 16 juta ton pun itu tidak ada masalah karena menyangkut feedstock tidak ada. Nah, termasuk bioetanol ini, maka jauh-jauh hari harus sudah disiapkan feedstocknya supaya karena juga ada problem, salah satunya problem di harga. Hari-hari ini justru crude itu sedang terus turun. Konsumsi dunia dengan produksi OPEC plus, apalagi Amerika ini sekarang sedang tinggi-tingginya produksi minyak dan gasnya, maka harga minyak justru sedang turun. Sementara harga etanol itu, ini termasuk barang yang kena cukai istilahnya, bahkan kurang lebih 1 liter kalau tidak salah 20.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, ini menyangkut tentang nanti skala keekonomian. Maka pertama harus betul-betul disiapkan feedstocknya, cadangan. Bahkan kalau dalam bahasa yang lebih terang, misalnya Pertamina yang akan mendapat penugasan, maka harus punya istilahnya sumber daya atau sumber untuk memproduksi etanol itu. Entah itu berupa kebun tebu, karena sempat kan Pertamina sebetulnya atau Indonesia sebetulnya sempat mau membeli sebuah saham perusahaan bioetanol di Brasil, betul. Brasil sekarang yang paling tinggi lah memanfaatkan bioetanol karena Brasil salah satu yang memproduksi gula atau tebu dengan molase yang besar sekali. Nah, kita bisa misalnya yang sedang kita sekarang sudah ada rintisan di Sulawesi Selatan dan daerah lain adalah secara betul-betul disiapkan, yakni misalnya melalui perkebunan aren sebagaimana perkebunan kelapa sawit, karena pohon aren itu satu pohon itu dalam usia tertentu, usia produktif di awal pun itu sehari sudah bisa kurang lebih sampai 10 liter memproduksi setiap pohonnya. Jadi kalau memang disiapkan katakanlah kebun arennya itu sebagai cadangan, ini penting karena menyangkut komoditas ya. Nanti kalau fluktuasi harga tentang etanol juga turun naik, maka ada problem nanti di harga. Intinya kan kita perlu apa disebut dengan affordability dan sustainability. Affordability itu terjangkau secara harga, tetapi yang berkelanjutan dan juga tadi ramah lingkungan sudah barang tentu karena justru menekan emisi yang menjadi kewajiban kita. Target kita betul dan sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita ini sebenarnya bauran energi nasional kita ini di tahun 2025 23% sih tepatnya. Tapi sekarang baru kurang lebih 13,4% saja, jauh sekali. Maka salah satunya pemanfaatan bioetanol ini menjadi penting. Baik, Indonesia masih perlu catch up lagi begitu ya Pak ya untuk target penekanan emisinya. Baik, dialog semakin menarik Pak Sugeng dan Pak Bob. Kita break sejenak pemirsa, Dialog Industri 360 akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.